Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku kelas 2. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya dan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki subtema 2, yaitu bermain di rumah teman. Untuk kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia di pembelajaran 1, yaitu tentang menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan. Anak-anak, apakah kalian tahu tentang teks pendek? Teks pendek itu dibuat singkat, pendek agar mudah dipahami oleh pembaca. Kalian dapat memahami teks pendek itu dengan cara didengarkan dengan seksama, fokus dan konsentrasi. Agar mudah memahami, kalian harus mencatat hal-hal penting dari teks atau bacaan tersebut. Nah, kalian nanti baca teks pendek ini memetik jeruk bersama. Dibaca dengan seksama, dibaca dengan teliti, tidak usah terburu-buru. Nanti kamu bisa menemukan informasi yang ada dalam teks tersebut, yaitu dengan menjawab pertanyaan yang ada di latihan ini. Jika kamu membacanya dengan teliti, pasti bisa menjawab semua pertanyaan ini. Nanti ini dikerjakan ya nak ya. Untuk yang SPDB-nya, yaitu menggerakkan kepala dan tangan dengan hitungan. Ini kita pelajari, kita baca aja ya nak ya, tidak usah dipraktekkan. Nah, setiap hari tubuh selalu bergerak, misalnya menggerakkan kepala, tangan maupun kaki. Berbagai gerakan tubuh dapat dilakukan dengan hitungan. Yuk, perhatikan di sini ada gerakan kepala. Ada posisi awal seperti ini, tegak, terus menunduk ke bawah, hitungan 1, 2, seperti ketika pemanasan saat olahraga ya nak ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk materi matematikanya, nah ini yang Bu Erlina tekankan, ini kebanyakan yang matematikanya karena memang butuh pemahaman dan latihan yang lebih intens karena kita belajar tentang perkalian dan pembagian. Untuk kali ini kita mengubah penjumlahan berulang dalam bentuk perkalian. Di sini ada soal cerita. Perhatikan nak, ada Lani, Mira, dan Siti. Masing-masing anak ini mempunyai 6 pita. Lani, Mira, Siti. Ada berapa anak di sini? Ada Lani, Mira, dan Pita. Lani, Mira, dan Siti. Nah, masing-masing anak tersebut mempunyai 6. Bagaimana cara kita dalam membuat bentuk perkaliannya? Kita lihat di sini ada berapa anak? 1, 2, 3. Kita hitung 3 anak seperti ini. Nah, setiap anak mempunyai berapa pita tadi? Ada 6 pita. Jadi bentuk perkaliannya seperti ini, 3 dikalikan 6. Nah, kita jabarkan dalam bentuk penjumlahan berulang. Yang kita jumlahkan berulang, yang angka belakangnya, pitanya tadi. Pitanya 6 tambah 6 tambah 6. Bukan 3, karena anaknya ya cuman ada Lani, Mira, dan Siti. Tidak usah dijumlahkan berulang gitu ya. Yang kita jumlahkan jumlah bendanya. Ada berapa hasilnya? 18. Nanti anak-anak bisa mencoba soal yang ada dalam buku paket halaman 60 dan 61. Perhatikan soal ceritanya dengan baik, jangan sampai terbalik ya membuat bentuk perkaliannya. Seperti ini. Anak-anakku, selanjutnya untuk yang pembelajaran 2, kita belajar tentang bahasa Indonesia lagi, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks
teks bacaan. Nah, hampir sama seperti pembelajaran 1 kemarin, intinya kita membacanya dengan seksama, berulang-ulang dan teliti agar kita bisa mudah memahami dan menemukan informasi yang ada dalam teks tersebut. Jadi, intinya untuk kali ini kita harus lebih banyak membaca agar semakin banyak membaca, semakin mudah memahami isi dalam bacaan tersebut. Dan untuk PPKN-nya, mematuhi aturan ketika bermain di rumah teman. Anak-anak, karena kalian belajarnya di rumah selama 2 tahun ini, berjalan 2 tahun ini, pastinya kalian sering bermain di rumah teman setelah selesai belajar ya pastinya. Nah, sebenarnya ketika bermain di rumah teman itu ada aturan tersendiri, di mana di situ kamu harus mematuhi aturannya. Karena ketika berkunjung ke rumah teman, kita harus menjaga kerukunan dan harus wajib menjaga sikap. Karena ketika kita harus mematuhi aturan tersebut, suasana ketika bermain ini akan menjadi nyaman, tidak membuat malu keluarga, terus suasananya menjadi nyaman, menjadi betah, kerasan bermain di tempat teman kita. Ada beberapa contoh aturan ketika kita bermain di rumah teman. Misalnya ketika ingin masuk ke rumah teman, kita ketok dulu pintunya dan mengucapkan salam. Tidak boleh langsung masuk. Nah, karena sudah saking akrabnya, saking kenalnya dengan teman kita, dianggap itu rumah kita sendiri. Nah, itu tidak boleh. Kita jaga kesopanan kita, tetap ada aturannya. Kita ucapkan salam dan ketuk pintu. Nah, ketika di situ ada makanan, ada minuman yang disajikan di atas meja, kalian tidak boleh langsung makan, langsung minum, tapi menunggu dipersilahkan. Ketika sudah dipersilahkan oleh teman kita atau oleh orang tua teman kita, tante atau om atau kakak. Nah, kalau sudah dipersilahkan baru boleh makan. Selanjutnya di situ kita bermain-mainan, ada main boneka, mobil-mobilan dan sebagainya. Setelah bermain kita wajib merapikannya. Agar apa? Agar tempat bermain kita atau rumah teman kita menjadi bersih kembali, nyaman kembali. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh buang sampah sembarangan ya, meskipun di situ di rumah teman kita. Nah, di sini ada beberapa contoh lagi aturan yang berlaku di rumah teman. Silahkan kamu centang setuju atau tidak setuju. Dan perlu diingat, kalian harus bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kamu bermain di rumah temanmu. Jaga nama baik orang tua, jaga kesopanan. Jadi agar rukun semuanya, tertib semuanya, disiplin semuanya, nyaman semuanya. Gitu ya anak-anakku, tetap semangat belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.